Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari yang lalu ada seseorang yang menyampaikan sebuah kabar kepada saya. Dia menuliskan begini, "Selamat pagi Romo, hari ini kami 30 tahun dipersatukan dalam sakramen perkawinan. Mohon doanya ya, semoga pemeliharaan Tuhan senantiasa kami jawab dengan syukur setia dan semakin saling mengasihi." Saudara-saudari yang terkasih, dengan menyebut pemeliharaan Tuhan, berarti ia menyadari keterlibatan Tuhan dalam hidup perkawinannya. Dan tentu saja ia masih berharap bahwa Tuhan senantiasa menopang dinamika hidup bersamanya sebagai suami istri pada waktu-waktu berikutnya. Ia dengan demikian juga mengakui bahwa hidup bersama sebagai suami istri tidak ditentukan melulu oleh dirinya dan oleh pasangan hidupnya itu. Ia dengan demikian juga mengakui bahwa mereka berdua punya keterbatasan dan juga kerapuhan. Maka dengan membuka diri terhadap Tuhan yang senantiasa berkarya dalam perkawinannya, ia sebenarnya menunjukkan diri sebagai orang yang rendah hati menghayati sakramen perkawinan bagi mereka berdua. Saudara-saudari yang terkasih, kita ikut bersyukur atas anugerah sakramen perkawinan tadi. Pada pihak lain, kita juga tahu bahwa ada pria dan wanita yang semula punya komitmen untuk melangsungkan hidup bersama, berkeluarga. Pada akhirnya ada salah satu di antara mereka yang memilih untuk tidak melanjutkan persatuan lagi. Peristiwa ini sebenarnya bukanlah perkara baru. Maksudnya, sekian abad yang lalu hal ini juga sudah terjadi. Dan bukan berarti besok-besok kalau ada kesulitan seperti itu, ya wis ora popo. Bukan seperti itu. Kasus ini merupakan sesuatu yang rumit dan tidak mudah diselesaikan. Saudara-saudari, dalam Injil orang-orang Farisi mencoba Yesus dengan mengajukan topik yang sangat sensitif. Mereka bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istri? Yesus memberi tanggapan, karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Kekerasan hati kaum pria pada zaman itu menyebabkan Musa menuliskan suatu perintah tertentu. Musa terpaksa memberi izin tentang hal itu karena didesak oleh kaum pria yang berada dalam kedosaan, bukan pria-pria yang saleh. Ketetapan Musa hanyalah suatu kompromi yang timbul akibat kedosaan manusia. Tetapi sikap itu tidak sama dengan membenarkan yang salah. Musa tidak membenarkan yang salah. Ketetapan tadi bersifat sementara, punya tujuan, yaitu mengatasi kekerasan hati kaum pria pada saat itu.
Selain itu, juga ingin membatasi praktek jahat dan sekaligus melindungi wanita dari akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh suatu perceraian. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berbicara tentang hati yang keras, hati yang tegar. Orang yang berhati keras akan cenderung tidak mampu menangkap kehendak Allah, apalagi melaksanakan kehendak Allah dengan sebaik-baiknya. Semoga kita memiliki hati yang lembut sehingga dapat mengenali kehadiran Roh Kudus yang menaungi keluarga dan berkarya bagi keluarga dengan kasih-Nya dan juga dengan damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga terutama berbicara tentang perkawinan yang sesuai dengan kehendak Allah. Secara lugas Yesus mengatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pendapat Yesus ini mengacu pada kitab Kejadian. Persatuan antara seorang pria dengan wanita dalam perkawinan berlandaskan tindakan Allah Sang Pencipta. Allah menciptakan insan manusia sebagai pria dan wanita untuk mempersatukan mereka. Pada kitab Kejadian sangat jelas dikemukakan bahwa Allah menciptakan seorang penolong yang sepadan. Jadi kita perlu ingat bahwa kedudukan wanita, kedudukan istri tidak lebih rendah daripada kedudukan suaminya dalam berkeluarga. Maka tidak berlaku suatu suasana di mana suami lebih berkuasa dan wanita atau istri menjadi pihak yang dikuasai atau tunduk tidak berdaya. Wanita atau istri menurut kitab Kejadian menolong suaminya, menjadi penolong yang tepat bagi suaminya. Ia adalah seseorang yang memberi dukungan atau memberi kekuatan, seseorang yang memungkinkan orang lain mencapai tujuannya. Karena pria dan wanita itu kedudukannya setara, maka peluang untuk mencapai kekudusan dalam perkawinan itu terbuka lebar. Oleh karena itu, pria dan wanita perlu bekerja sama untuk mewujudkan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita diundang untuk mencari kehendak Allah, bukan dalam satu perintah atau dalam ketetapan yang mengatur tingkah laku, melainkan dalam intisari relasi antar manusiawi, yaitu relasi pria dan wanita dalam berkeluarga. Relasi yang baik di antara suami dan istri adalah relasi kasih. Dalam relasi kasih inilah Allah hadir. Allah mempersatukan. Sebaliknya, si jahat itu mencerai-beraikan. Semoga dengan pertolongan Roh Kudus kita semakin peka akan kehadiran Allah yang senantiasa menyatukan keluarga kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.